Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam 10 Minutes with God pada hari ini. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan melandasi kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita akan belajar biar firman Tuhan boleh menguatkan kita sekalian. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan hari ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau melandasi semuanya dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara atas setiap kami, biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, itu boleh memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan, yang hari ini saya ambil dari 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang sederhana pada hari ini dengan perikop yang ada di Alkitab saudara. Perikopnya mengenai doa jemaat. Ayat yang pertama, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Firman Tuhan yang akan saya renungkan pada hari ini, saya angkat dengan tema tetaplah berdoa. Kita tahu bersama, saya juga yakin jemaat yang ada di rumah kita semuanya tetap berdoa dalam kehidupan kita. Kita selalu berdoa, mengisi hari-hari kita dengan doa. Apalagi di saat-saat seperti ini, saya sangat percaya kita semakin berdoa kepada Tuhan, menaikkan setiap permohonan kita, doa syafaat kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tapi pada hari ini saya ingin kita belajar tentang satu hal di dalam Timotius ini, bahwa berdoa, firman Tuhan berkata, Paulus memberitahukan kepada Timotius, berdoalah untuk semua orang, berdoalah untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Tidak salah, kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita berdoa untuk keluarga kita, kita berdoa untuk anak-anak, untuk pasangan kita, untuk orang tua kita. Itu sama sekali tidak salah, itu betul. Tetapi yang Paulus ajarkan kepada Timotius, supaya Timotius juga mengajarkan kepada jemaat untuk berdoa bagi semua orang. Itu berarti Paulus mengajarkan kepada Timotius agar Timotius mengajarkan kepada jemaat supaya mereka juga berdoa untuk orang lain. Bahkan di situ ada yang lebih spesifik lagi, dikatakan di ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Nah, pada hari ini saya ingin membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Tetaplah berdoa, kita semuanya berdoa. Tapi yang saya ingin bahas adalah kita berdoa untuk orang lain, dan kita berdoa untuk para raja-raja, untuk raja dan untuk para pembesar. Yang kalau kita di bangsa kita, mungkin kita tidak mengenal dengan raja, karena di bangsa kita itu adanya presiden. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ingin kita belajar berdoa bagi orang lain dan berdoa bagi pemerintah kita. Kenapa Tuhan lewat Paulus ingin mengajar kepada jemaat Tuhan untuk berdoa bagi orang lain dan berdoa bagi pemerintah? Bukan hanya berdoa bagi lingkup kita saja, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk anak kita, berdoa untuk pasangan kita atau untuk orang tua kita. Bukan hanya berdoa untuk itu saja, tapi Paulus mengajarkan Timotius untuk berdoa juga bagi orang lain, untuk berdoa juga bagi pemerintah-pemerintah, bagi penguasa-penguasa yang ada saat itu, bagi raja-raja, bagi pembesar-pembesar. Kenapa Tuhan lewat Paulus ingin mengajarkan jemaat Tuhan untuk berdoa bagi semua orang dan bagi pemerintah? Saya melihat dari ayat yang kita baca, dari 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat ini, saya menemukan ada dua hal. Kenapa Paulus mengajarkan Timotius untuk berdoa bagi orang lain, dan juga bagi raja, dan juga bagi pembesar-pembesar yang ada saat itu, yang saya pakai dengan bahasa kita, bagi pemerintah yang ada. Yang pertama, Paulus mengajarkan kepada Timotius, kenapa kita harus berdoa bagi semua orang dan bagi pemerintah. Ayat yang kedua dari 1 Timotius 2 yang kita baca ini berkata, berdoalah untuk raja-raja. Saya akan baca dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar,
agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kenapa Paulus mengajarkan Timotius untuk berdoa bagi orang lain atau untuk berdoa bagi pemerintah kita? Yang pertama, supaya kita hidup tenang dan hidup tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kalau kita hidup tenang, kalau kita hidup di satu kota, kita akan bahagia kalau kita hidup tenang, kalau kita hidup damai, kalau tidak ada perang, kalau tidak ada masalah atau tidak ada apapun yang terjadi atas kota itu atau atas bangsa itu, saya yakin kita akan tenang di sana. Dan Paulus mengajarkan Timotius supaya berdoa bagi pemerintah, supaya berdoa bagi raja-raja saat itu, supaya berdoa bagi pembesar, supaya apa? Supaya mereka bisa hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Di dalam Perjanjian Lama, dalam Yeremia pasal 29, Yeremia Tuhan juga pernah lewat perantaraan Nabi Yeremia berkata kepada bangsa Israel yang saat itu dibuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Yeremia pernah menyampaikan kepada bangsa Israel untuk berdoa. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-7 berkata seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Yeremia pernah berkata kepada bangsa Israel, Tuhan menyuruh Yeremia untuk berkata kepada bangsa Israel, berdoalah buat kesejahteraan kota kemana kamu buang. Dengan kata lain, Yeremia ingin orang Israel berdoa bagi kota Babel, bagi Babel di mana mereka dibuang saat itu. Berdoalah bagi kesejahteraan kota itu. Karena kenapa? Kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Tuhan mau supaya bangsa Israel berdoa buat kesejahteraan Babel saat itu. Karena kalau Babel sejahtera, mereka juga pasti akan sejahtera. Kalau saya aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini, tempat di mana kita berada di Jemaat Gia Makassar, kita berada di kota Makassar, kita berada di bangsa Indonesia. Anda dan saya harusnya punya beban untuk berdoa bagi bangsa ini, bagi kota kita, bagi pemerintah kita. Kita berdoa bagi presiden, kita berdoa buat semua kabinet yang ada, kita berdoa untuk pemerintahan yang ada, kita berdoa untuk aparat keamanan yang ada. Anda dan saya harus mengambil bagian untuk berdoa bagi mereka. Kita berdoa supaya Tuhan berikan mereka hikmat untuk mengerjakan pemerintahan di negara kita dengan baik. Kita berdoa supaya Tuhan berikan mereka hikmat untuk menjalankan hal yang benar. Kalau mereka menjalankan hal yang benar di mata Tuhan, maka kita berdoa supaya Tuhan bukakan jalan bagi mereka, supaya Tuhan beri ketunjukan mereka jalan yang baik dan benar. Kalau mereka kalau pemerintah kita mungkin melakukan ketidakbenaran atau sesuatu yang tidak baik, kita berdoa supaya Tuhan yang tegur. Anda dan saya tidak perlu berdiri menjadi hakim bagi pemerintah kita. Yang Anda dan saya harus lakukan adalah kita harus berdoa bagi pemerintah kita. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati kota kami, Tuhan berkati presiden kami, berkati kabinet ini yang ada Tuhan, berkati TNI, berkati Polri, bahkan kita berdoa Tuhan berkati para medis yang ada di saat-saat pandemik seperti ini. Anda dan saya punya kewajiban, seharusnya kita punya beban untuk berdoa bagi pemerintah kita. Kita tidak perlu menjadi sibuk ya. Banyak orang yang suka dengan hal politik, senang dengan hal-hal yang berbau politik, itu tidak masalah. Tapi yang seharusnya Anda dan saya kerjakan lebih baik adalah kita harus berdoa bagi bangsa. Jangan hanya berdoa bagi apa yang menjadi kepentingan kita. Oh, yang saya penting keluargaku, yang penting keluargaku senang, yang penting keluargaku bahagia, yang penting keluargaku pokoknya saya saja. Jangan menjadi orang yang egois dalam doa kita. Tapi mari kita juga mengambil bagian untuk berdoa bagi pemerintah kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena kesejahteraan kota ini, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan Anda dan saya. Itu yang pertama. Kenapa Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk berdoa bagi orang lain atau berdoa bagi pemerintah yang ada, berdoa bagi raja, berdoa bagi pembesar yang ada. Karena kenapa? Ketenangan kota itu, ketenangan bangsa itu, ketenangan tempat kita berada, itu menjadi ketenangan kita juga. Kalau kita berdoa bagi mereka, kalau kita berdoa membawa mereka dalam doa kita,
Tuhan menuntun mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menuntun pemerintah kita, Tuhan menuntun aparat keamanan yang ada, Tuhan menuntun para medis yang ada. Anda dan saya berdoa buat itu. Tuhan menuntun, Tuhan memberkati kota kita, Tuhan memberkati bangsa kita, Tuhan memberkati pemerintahan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa Paulus mengajarkan Timotius untuk berdoa bagi orang lain? Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berkata seperti ini. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang kedua, kenapa Paulus berkata kepada Timotius untuk berdoa bagi orang lain? Karena hal itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, agar semua orang diselamatkan. Yang Tuhan mau Anda dan saya berdoa bagi keselamatan orang lain. Bukan hanya kita senang waktu kita diselamatkan. Saya yakin kita semua bahagia, kita bersyukur waktu kita diselamatkan. Tapi Anda dan saya harus memiliki beban untuk berdoa bagi orang lain. Tuhan, kami berdoa supaya orang ini diselamatkan. Bukan hanya berdoa, kita juga bersaksi kepada Tuhan. Kalau Anda ingat, Paulus pernah bilang, aku yang menanam, Apolos yang menyiram. Tetapi yang paling penting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tugas Anda dan saya adalah berdoa dan bersaksi supaya ada orang-orang yang dimenangkan, ada orang-orang yang diselamatkan. Tugas Anda dan saya berdoa dan bersaksi. Setelah itu sudah bukan tugas kita. Waktu Anda sudah berdoa, waktu Anda sudah bersaksi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Saya sudah doakan kamu, saya sudah bersaksi kepada kamu, tapi kenapa kamu tidak percaya kepada Tuhan? Kamu harus percaya kepada agama saya. Bukan seperti itu. Yang Tuhan mau waktu kita sudah berdoa, kita sudah bersaksi, kita sudah berdoa bagi keselamatan orang lain, kita sudah bersaksi supaya dia mengenal nama Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tugas Anda dan saya hanya berdoa dan bersaksi. Yang Tuhan mau, yang Tuhan ajarkan kepada Paulus supaya diajarkan kepada Timotius adalah waktu kita berdoa bagi orang lain, kita berdoa buat keselamatan mereka. Berdoa buat orang yang mungkin ada di sekitar Anda. Ada orang-orang yang sangat terbeban hatinya untuk berdoa supaya Tuhan selamatkan kota, supaya Tuhan selamatkan bangsa kita. Mari kita berdoa, mengambil beban ini, mengambil bagian ini. Tuhan, aku juga mau berdoa bagi orang yang ada di sekitarku yang belum kenal Tuhan, bagi orang yang ada di kota ini yang mungkin belum kenal Tuhan. Mungkin ada orang yang berpikir, tapi kan itu bukan saya punya urusan. Betul. Kalau kita berpikir seperti itu, secara otak logika itu bukan urusan kita, betul. Tapi di dalam roh, Anda dan saya bertanggung jawab untuk keselamatan kota di mana Tuhan tempatkan kita. Karena itu, mari kita berdoa, mari kita bersaksi, Tuhan selamatkan orang ini. Tuhan selamatkan mereka. Supaya apa? Supaya nama Tuhan didengar. Yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan adalah supaya semua orang diselamatkan. Karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini yang saya mau kita renungkan bersama adalah, mari kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri. Silahkan berdoa untuk pergumulan pribadi Anda. Silahkan berdoa untuk pergumulan keluarga Anda. Silahkan berdoa untuk masalah-masalah yang Anda punya. Silahkan, Tuhan akan dengar. Tapi hari ini yang kita belajar, jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Mari kita berdoa untuk orang lain. Mari kita berdoa untuk kota kita. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Mari kita berdoa untuk pemerintahan kita. Mari kita berdoa untuk semua hal yang ada di bangsa dan negara ini. Karena itu juga menjadi tanggung jawab Anda dan saya. Waktu kita berdoa, kita percaya Tuhan akan bekerja lewat doa-doa kita. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan Tuhan akan semakin memberkati kota ini, semakin memberkati bangsa ini, semakin memberkati pemerintahan kita. Sehingga kota kita, bangsa kita juga boleh memberkati bangsa-bangsa yang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar Tuhan ampuni kami kalau mungkin selama ini Tuhan kami hanya berdoa untuk diri kami sendiri. Kami hanya berdoa untuk untuk hal-hal yang menjadi keuntungan kami sendiri Tuhan. Tapi biarlah mulai pada hari ini kami mau belajar berdoa bagi orang lain,
berdoa bagi pemerintah kami, berdoa bagi bangsa kami. Tuhan memberkati kota kami, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati pemerintah kami. Di masa pandemik seperti ini, Tuhan berikan mereka hikmat untuk apa yang harus mereka lakukan supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat-Mu sepanjang kehidupan mereka, sepanjang hari ini. Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kami berdoa, biarlah kebaikan Tuhan selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Kuasa Tuhan menyertai kami. Firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.